Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Syafril Saputra dari Prodi Ilmu Komunikasi dengan NIM 1211221110007. Yang pertama, saya akan menganalisis gaya kepemimpinan Bapak A dan faktor yang menyebabkan ketidaktermotivasinya. Gaya kepemimpinan Bapak A berdasarkan informasi yang diberikan Bapak A dikenal sebagai pemimpin otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter adalah ketika seorang pemimpin cenderung mengambil keputusan tanpa melibatkan karyawan atau memberikan sedikit kebebasan dalam pengambilan keputusan. Pemimpin otoriter juga cenderung memberikan arahan yang jelas dan menekan pada struktur dan kontrol. Faktor-faktor penyebab ketidaktermotivasinya, yang pertama adalah kurangnya umpan balik positif. Karyawan merasa tidak termotivasi karena jarang mendapatkan umpan balik positif dari Bapak A atas kinerja dan kontribusi mereka. Umpan balik yang konstruktif dan positif merupakan hal penting untuk meningkatkan semangat dan kepercayaan karyawan. Yang kedua, kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan otoriter dapat menciptakan lingkungan di mana karyawan merasa tidak memiliki kebebasan untuk berinovasi atau mengeluarkan ide-ide baru. Hal ini dapat menghambat kreativitas dan semangat inovasi di perusahaan. Yang ketiga, kurangnya keterlibatan karyawan dan pengambilan keputusan. Karyawan merasa tidak memiliki peran aktif dalam mengambil keputusan penting yang dapat menyebabkan mereka merasa kurang memiliki tanggung jawab terhadap hasil kerja. Untuk desain program pelatihan kepemimpinan baru. Program pelatihan kepemimpinan baru harus mencakup prinsip-prinsip kepemimpinan modern yang mengedepankan partisipasi, keterlibatan, dan penghargaan terhadap karyawan. Beberapa elemen yang dapat dimasukkan dalam program pelatihan adalah: yang pertama, gaya kepemimpinan transformasional. Fokus pada pengembangan pemimpin yang inspirasional, memberikan visi yang jelas, dan mampu memotivasi karyawan untuk mencapai tujuan bersama. Yang kedua, keterlibatan komunikasi. Melatih Bapak A dalam keterampilan komunikasi yang efektif, termasuk memberikan umpan balik yang konstruktif dan mengakui prestasi karyawan secara terbuka. Yang ketiga, pelatih manajemen konflik. Membantu Bapak A dalam mengatasi konflik dan tantangan dengan pendekatan yang lebih terbuka dan kolaboratif. Yang keempat, keterlibatan karyawan. Mengajarkan pentingnya melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan dan memberikan ruang untuk berpartisipasi dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, membangun budaya inklusif. Mengajarkan tentang pentingnya menciptakan budaya yang inklusif di mana setiap karyawan merasa dihargai, memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Dan untuk proses implementasi program pelatihan, yang pertama, melibatkan tim HR. Tim HR harus terlibat dari awal dalam merancang program pelatihan untuk memastikan bahwa program tersebut sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh karyawan. Tim HR juga akan membantu dalam merancang materi pelatihan, menentukan jadwal, dan memfasilitasi pelatihan. Yang kedua, melibatkan manajemen senior. Keterlibatan manajemen senior sangat penting karena program pelatihan kepemimpinan akan lebih efektif jika didukung dan diikuti oleh manajemen tingkat atas. Manajemen senior perlu memberikan dukungan aktif dan menjadi contoh bagi karyawan lainnya. Dan yang ketiga, pelatihan kepemimpinan bertahap. Program pelatihan harus dirancang dengan mengikuti pendekatan bertahap, sehingga Bapak A memiliki kesempatan untuk memahami dan menginternalisasi prinsip-prinsip baru sebelum mengimplementasikannya secara penuh. Dan yang terakhir, evaluasi kinerja. Evaluasi kinerja Bapak A sebelum dan setelah pelatihan adalah hal yang penting untuk mengukur dampak program pelatihan. Evaluasi ini dapat melibatkan umpan balik dari karyawan, survei kepuasan, dan indikator kinerja lainnya. Dan untuk evaluasi efektivitas program pelatihan,
Yang pertama, melibatkan karyawan, mengumpulkan umpan balik dari karyawan terhadap perusahaan yang mereka rasakan setelah program pelatihan dapat membantu mengevaluasi efektivitasnya, survei kepuasan, wawancara, atau kelompok diskusi dan menjadi alat yang berguna. Yang kedua, mengukur perubahan dalam kinerja, mengidentifikasi indikator kinerja yang relevan dan membandingkan kinerja Bapak A sebelum dan setelah pelatihan akan membantu menilai dampak proses secara lebih objektif. Dan yang ketiga, observasi dan evaluasi dari atasan langsung. Atasan langsung yaitu Bapak A juga dapat memberikan perspektif tentang perubahan perilaku dan gaya kepemimpinan setelah pelatihan. Dan yang terakhir, melibatkan tim HR. Tim HR dapat berperan dalam mengumpulkan data dan melakukan analisis untuk mengevaluasi efektivitas program. Jika program pelatihan ini diimplementasikan dengan baik dan Bapak A mampu mengubah gaya kepemimpinannya menjadi lebih inklusif dan mendukung, diharapkan karyawan akan merasa lebih termotivasi dan semangat di perusahaan akan kembali berkobar. Sekian analisis tugas komunikasi organisasi sesi 14 dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.